Mungkin itu dulu. Jadi saya akan mulai dari hari kedua, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya tes dulu. Share screen saya muncul ya, Bu ya. Muncul, Pak. Muncul, Pak ya. Share screen saya ya. Ya, jadi saya akan kembali ke kelas kita, kemudian mulai breakdown pembahasan dari materi hari kedua, ketiga, keempat, gitu kan. Keempat dan kelima termasuk hari ini mungkin. Jadi untuk hari kedua itu materinya adalah seputar accessing terminal, mengenal command prompt, kemudian Python input output dan import, kemudian perintah dasar CMD, lalu ada kuis. Nah, mungkin di sini saya coba buka dulu materinya. Ini ada 1, 2, 3. Nah, di sini ada beberapa perintah-perintah dasar karena kenapa kalau kita memberikan materi ini, salah satunya adalah begini, mulai membiasakan dengan command line interface, Bapak Ibu. Jadi perintah-perintah dasar ketika kita tidak mempunyai graphical user interface atau GUI. Jadi yang kita pakai sehari-hari, contohnya sistem operasi Windows, Linux, dan macOS ya, yang umumnya itu selalu punya graphical user interface. Nah, kita akan mencoba melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan seperti mengakses directory, kemudian membuat file, kemudian melakukan editing program di command line interface CLI ya Pak. Jadi bukan di GUI lagi, salah satu toolsnya ya pakai ini. Nah, ini kalau dibuka linknya akan muncul sendiri-sendiri. Jadi caranya berbeda-beda tergantung operating system yang Bapak Ibu gunakan. Jadi untuk Windows ya seperti ini, ya, untuk Linux dan untuk macOS. Mungkin yang macOS ini mirip-mirip dengan Linux ya. Namanya terminal gitu. Kalau di Windows CMD namanya. Nah, kemudian ini ada latihan dasarnya, mengubah tampilan CMD gitu ya. Ini gimmick Pak menggelitik, tapi jadi salah satu latihan. Gimana sih menggunakan perintahnya, gitu. Hasilnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian harusnya untuk yang ini hampir tidak ada kesulitan Mbak ya. Jadi yang accessing terminal ini. Jadi bahkan sampai nanti kita editing program di terminal, macam-macam Pak editornya. Jadi salah satunya di sini mungkin kalau Bapak Ibu sudah install itu nanti ada namanya nano editor ya. Nah, jadi kita bisa coding ya, nanti seperti ini ya kira-kira bentuknya. Jadi kita bisa coding menggunakan editor di command line interface. Nah, setelah kita bisa melakukan itu, kita masuk ke subclass berikutnya, input dan output di Python. Jadi contohnya di sini Python menyediakan banyak fungsi bawaan atau built-in function. Jadi kalau Bapak Ibu googling itu mungkin nanti diarahkan ke sini. Nah, ini sudah muncul di built-in function di Python langsung dari dokumentasinya docs.python.org. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh Python, jadi kita tidak perlu menambahkan library khusus untuk menggunakan ini. Contoh yang paling sederhana adalah print di sini. Nah, print ini untuk menampilkan sesuatu. Print objects to the text stream file seperti by set and followed by end. Jadi dimulai dengan ini dan diakhiri dengan ini. Kurungnya buka tutup ya, untuk Python 3. Python 2 dia nggak pakai kurung seperti ini.
Kalau lihat contohnya di sini ada ini print the sentence to output the screen. Nah, outputnya akan seperti ini. Kemudian contoh lainnya ini ada dua tipe data yang berbeda. Yang satunya string, Pak. Jadi nanti ada materi tipe data akan dibahas lebih lanjut. Kalau di dalam tanda kutip seperti ini, tipe datanya string. Print ini, fungsi print ini, contoh yang kedua ini akan melakukan print dua buah data dengan tipe yang berbeda. Yang satunya isinya adalah bilangan desimal, dengan satunya isinya string. A sama dengan 5, print, the value of A is A-nya di print. Akan menampilkan nilai yang tersimpan di A. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya coba buka komandan terminal saya. Screen-nya mana ganti dulu screen-nya. Jadi screen-nya ini saya coba ini Mas. Nah ini command line terminal saya masuk ke Python ya. Ini Python saya Python 3. Saya Python 3 kebetulan. Nah 3.6.9 ini ada sebentar, mikrofon saya kurang kencang. Partisipan stop dulu. Nah untuk ini apa sudah cukup keras pilih atau kurang keras nih? Kalau di saya sih jelas. Jelas Bu. Cuma backgroundnya juga berisik. Oh iya betul Bu. Ini saya sedang di kantor jadi suara-suara workshop mungkin. Suara pabrik ya? Iya betul Bu. Jadi memang lingkungannya seperti ini. Ini ada 5. Oh ya oke. Saya screen lagi di sini. Ini Python 3 contoh. Saya besarkan sedikit fontnya gitu ya. Kurang besar. Ini besarkan dengan jelas. Nah jadi contoh kita punya variabel A 10, kemudian print isinya akan nilai desimal dari variabel A. Kalau kita mau tahu soal tipe data tadi, ini mungkin highlight sedikit pakai dari materi tipe data di pertemuan berikutnya. Nah misalnya A tadi kita mau tahu tipe datanya, kita menggunakan function type di sini Pak. Type A dia kelasnya integer. Kalau kita tulis B sama dengan seperti ini, halo, ya, kemudian kita cek tipenya, isinya str atau string. Nah fungsi print tadi, kalau kita menggunakan tanda baca koma, gitu ya, B, koma A gitu ya. Harusnya nanti yang muncul adalah halo, koma, isi A-nya berapa, isi dari variabel A itu berapa. Nah, halo 10. Tapi kalau kita menggunakan tanda plus begini, ini akan error karena A ini dan B itu tidak sama tipe data. Jadi tanda baca plus ini bisa digunakan hanya untuk dua variabel yang bukan dua variabel. Semua variabel yang ada di dalam function print ini tipe datanya sama. Jadi misalnya kita punya C dengan halo juga, maka kalau kita tambahkan B dan C di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Halo juga, karena B dan C itu mempunyai tipe data yang sama, string. Ini contohnya. Nah, ini
sini berikutnya ada tambahan. Jadi separator ya, tanda koma itu kita baca sebagai separator sesuai dengan sintaks semantik dari function print-nya. Jadi ada separator tanda koma di sini sebagai contoh. Kemudian itu yang materi input output ya. Inputnya seperti ini. Nah, pilihlah ini saya search lagi. Saya ke nah di sini words. Di sini ada variabel words. Isinya adalah string arrow Python print words, koma words-nya, koma n. Nah, maka hasilnya adalah inputnya seperti ini. Maksudnya seperti salah satu dari sini. Jadi karena di sini ada string word sama dengan, jadi seharusnya jawabannya bukan yang ini. Gitu ya. Kemudian di situ ada dua separator ya. Ada dua separator. Ini kalau saya coba di sini, nah, lagi sama tipenya. Kemudian kita coba tandanya bisa seperti ini ya, seperti satu atau seperti dua, koma words isi nanti variabelnya. Kemudian di sini ada n. Hasilnya adalah ini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini mana ini share screen. Nah, di sini ada typo Pak sepertinya ya untuk soal yang ini ya. Nah, karena di sini harusnya n, tapi di sini munculnya baru. Jadi harusnya jawabannya tidak ada benar gitu ya. Ini typo misalnya. Oke. Jadi nanti kita akan cek lagi untuk yang uji pemahaman karena ini soalnya typo. Kemudian contoh saya sembarang pilih. Ini apa bedanya? Oh ini ada spasinya, ini nggak ada spasinya. Coba pilih yang ini. Nah, harusnya jawabannya ini, tapi di sini typo. Karena di sini tidak ada spasi setelah words itu Python langsung tanda baca ini. Nah ini di sini benar Pak. Di sini benar ya tanda seru. Di sini tanda seru. Betul. Oke, itu untuk yang data input output. Ini perintah-perintah CMD. Kalau ini belajar mandiri Pak. Belajar mandiri. Contohnya CD itu untuk masuk ke sebuah directory. Satu komen namanya CD. Contoh saya itu kalau di Windows itu pakai dir Pak. Dir untuk melihat isi dari sebuah directory. Contohnya saya mau masuk ke desktop misalnya. Di dalam desktop itu ada apa saja begini ya. Nah, kalau di Linux menggunakan perintah ls, kalau
di Windows dia pakai dir. Nah, di sini bisa kebetulan di Linux dir dan ls ini sangat bisa. Jadi cd misalnya saya mau masuk ke directory ini wallpaper gitu ya. cd wallpaper. Nah, ini kita sudah ada di dalam directory wallpaper. Nah, kalau keluar satu directory kita bisa menggunakan cd fase titik 2 kali. Nah, ini kita mundur satu directory. Kalau direktori yang dituju tidak ada, maka akan muncul notifikasi itu seperti ini. Notifikasinya contoh kita bikin directory branch. Nah, no such file or directory. Jadi tidak ada directory ini di dalam directory desktop. Kemudian saya kembali ke oh ini ada feedback dari Pak Ilyas, Pak Frans gitu ya. Ini ada feedback, saya screen dulu lagi. Nah, ini ada komen nih. Ini di sini CD berfungsi untuk berpindah direktori atau folder keluar masuk. Alias keluar dari folder saat ini CLS berarti clear screen, yaitu untuk membersihkan dan tampilan CMD. Ini ada komen dari Pak James. Yang terakhir adalah fungsi command prompt Windows yang kuat dan mobile dan seterusnya. Wah, ini ada tambahan dari Pak Stefanus ini. Oh, ini sudah sampai soal, Pak. Sudah sampai latihan soal ini. Membandingkan dua file. Nah, ini error, wah ini pertama error. Kemudian sampai berhasil print faktor. Kemudian ini campur, Pak. Jadi antara tugas dan komen Windows, Pak. Latihan ini. Konflik untuk menampilkan bentuk access pada komputer. Nah, ini saya mohon maaf ya, jadi ada banyak masukan ini karena posisinya saya belum kembali ke rumah. Jadi ini ada contohnya, oh ini Pak Cahyo, Pak Ardi ini Pak Ardi dari C pindah ke D ya, dari C pindah ke D. Kemudian cukup banyak. Wah, ini sudah warna-warni nih punyanya Bu Nur, sudah warna-warni komen promnya. Nah, ini ada yang pakai Linux, Pak Wahyu pakai Linux ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kita bisa share di sini. Wah, ada keywordnya Linux, ada sudo. Nanti kita bahas sudo ini super user maksudnya. Nah, kemudian ini ada task list. Nah, ini kayak kita buka task manager, Pak ya. Kita buka task manager di Windows. Kalau ini kita melihat prosesnya di CMD menggunakan perintah task list. Nah, ini sampai di accessing terminal. Oke. Sampai di tugas, Pak. Pak, ini Bapak Ibu saya sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu yang bisa kita diskusikan atau ini saya rangkum, Pak, ini dari pertemuan hari kedua sampai hari kelima. Jadi nanti mungkin saya bisa lebih fokus menjawab pertanyaan daripada saya bahas satu-satu ini. Karena mungkin juga waktunya terbatas. Mungkin Pak Ardi ini, Pak Ida, mungkin aku sudah bisa, Pak, mikrofonnya. Pak Ardi, kalau ada pertanyaan juga boleh, Pak, silakan. Bu Yulia juga kalau ada pertanyaan silakan, boleh kita diskusi di sini. Halo Mas, selamat malam Mas. Selamat malam Pak Ardi. Sehat Mas. Sehat, Pak. Kalau pertanyaan itu harus terkait sama materi enggak ya, Mas Kevin? Oh, di luar materi juga boleh, Pak. Yang penting masih berbau ini. Ya nggak apa-apa sih. Yang Python ya? Python. Tidak masalah, Pak. Tanya aja, Pak. Kita masih punya waktu. Oh iya, kalau
Kalau apa yang terkait sama tugas ini, yang barusan sih ada beberapa yang telat ngumpulinnya Mas. Yang ini Mas, Oh iya, apa iya Pak. Jadi itu berapa Pak? yang nggak apa-apa kan Mas? Enggak apa-apa Pak. Nah, Tanya dulu mau aja. tanya kalau soal yang Python, itu Iya. kalau pengen masuk ke ranah object detection Mas, itu Oh, ini kira-kira Pak, ya. image processing Iya. atau object detection itu apa sih Mas yang step yang harus dilakuin? Oh Kan iya. kebetulan saya emang baru belajar Python, terus kayak Oh iya. kalau saya ibaratnya langsung lompat ngambil program orang itu kemungkinan untuk mengerti sedikit kan. Jadi kayak Iya. stepnya apa aja sih Mas kalau buat Oh iya. ke arah sana? Oke Pak. Saya catat Pak ya. Ya, Ada pertanyaan lagi Pak? mungkin itu sih Mas. Terus kalau semisal object detection, tapi kalau semisal mungkin itu dulu aja lah Mas. Nanti kebanyakan. Saya catat dulu. Untuk Siap. untuk materi dan tugas dari hari 2, 3, 4, dan 5, apa ada Apa? pertanyaan Pak? Ada kesulitan? Oh iya, paling kalau yang ini Mas, ke nano editor itu Mas, kemarin Nano editor. itu agak kurang paham sih Mas saya. Kan karena kebetulan saya pakai Windows. Kalau pakai sebelumnya kalau pakai yang PyCharm atau apa? Oh ya, PyCharm, Idle Python itu masih Visual Studio masih bisa. Nah, tapi kalau yang emang Linux yang pakai langsung nano editor itu kemarin agak apa namanya ada bingung sedikit. Nah. Oh, Pak Ardi apa Pak? Operating sistemnya pakai apa Pak? Linux? OS Windows. Windows ya? Oh iya, mirip-mirip. Saya pindah ke Linux karena driver mikrofon saya tuh nggak di-tag Pak di Windows Pak. Jadi saya nggak bisa ngomong di Windows. Makanya tadi waktu tugas yang hari keempat itu kan saya nyoba yang ini kan apa yang main name sama dengan main itu. Nah itu nggak mau waktu di Idle Python ternyata harus ada komen kurung buka kurung tutup di ininya Mas baru bisa mau ngeprint. Oh betul Pak. Nah itu sih. Oh ya. Oke, ini saya demokan di Linux saja Pak ya. Yang ini saya jawab dulu pertanyaan yang terkait dengan course-nya. Nanti saya jawab juga yang pertanyaan Pak Ardi yang terakhir. Nah, oke Mas. Ini saya pindah dulu. Ini terkait nano editor ya. Di share screen ini. Nah, saya sudah ada di desktop sekarang. Kemudian saya mau bikin satu script baru gitu Pak. Misalnya nano hello.py. Nah, ini saya masuk ke window editornya nano. Window editornya nano dengan nama file hello.py Python. Kemudian saya bikin sebuah variabel a sama dengan 10, b sama dengan 5, c sama dengan 0,5. Kemudian d sama dengan a tambah b plus c. Dan di sini saya print d. Kemudian saya tambahkan di sini type-nya sama dengan type d. Kemudian nah ini memang kita perlu sedikit menghafal shortcutnya Pak. Kalau mau simpan file, kalau mau keluar dari editornya, salah satu tips dan triknya jangan ditekan Ctrl Z. Kalau Ctrl Z itu keluar dari editor tanpa melakukan save terhadap perubahan file. Kalau sudah di sini contohnya saya mengoperasikan penjumlahan dari ketiga nilai ini. Jadi hasilnya harusnya 15,5 ya. Nah, kemudian kalau sudah gitu ya,
kita tekan Ctrl X. Nah, di sini kita ditanyain Pak, save modified buffer. Nah, kita mau save ini apa enggak, karena ada perubahan. Yang awalnya scriptnya kosong, kemudian kita isi dengan sintaks. Nah, kalau kita mau save, kita tekan keyboard itu huruf Y. Yes. Kalau kita sudah tekan huruf Y, yes, gitu. Kita tanya lagi, filenya untuk write. Nah, namanya mau sama atau mau berbeda. Kalau sama, langsung tekan tombol enter saja. Nah, jadi saya sudah punya satu file namanya hello.py. Kita cek sekarang di desktop apa ada hello.py. Nah, ini ada ini Pak. Di sini ada hello.py. Nah, kita cek isinya apa. Hello.py. Nah, perintah cat ini untuk melakukan checking terhadap isi file tersebut. Nah, jadi isinya sama Pak dengan kita edit di Nano. Nah, kalau kita mau run, mau eksekusi programnya, kita tuliskan Python 3, harusnya di Windows sama. Cuman kalau di Windows itu nanti munculnya Python 3.exe gitu biasanya. Python 3 nama filenya apa? Nah, di sini ada hello.py. Saya enter. Nah, hasilnya adalah ini 15,5. Type-nya adalah float. Nah, kenapa float? Karena di sini ada koma. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi itu berdasar. Ini contohnya saja. Nah, ini untuk comment editor Nano. Kalau mau edit lagi, sama prosesnya. Nah, ini juga ada shortcut-shortcutnya untuk Nano. Ini coba saya review sebentar mengenai shortcut di Nano. Ini saya share lagi Google Chrome saya. Di sini keywordnya sederhana, Nano cheat sheet gitu ya misalnya. Nah, dari Nano editornya ada Pak. Nah, ini dia. Ini shortcutnya gitu. Kalau kita mau copy paste gitu ya, tidak semudah di Windows. Ketika di klik kanan copy, klik kiri, klik kanan paste gitu ya. Nah, di sini ada shortcut untuk perintah-perintah yang lainnya. Contohnya ini kalau kita mau mencari sebuah kata gitu pakai Ctrl W di sini. Nah, kalau saya tekan Ctrl W di ini saya di komen terminal saya, perintahnya akan seperti ini, muncul di sini search gitu. D gitu. Dia akan pindah langsung ke variabel di baris yang ada variabel tersebut. Jadi keywordnya adalah cheat sheet, Nano cheat sheet untuk shortcut dan helper key, tombol-tombol bantu lainnya. Ini ya Mas Kepi. Iya Pak. Kalau kan saya kalau dari Windows kan berarti bukanya dari command prompt kan, terus Betul, masuk ke Nano. Betul. Nah, sedangkan kalau ke Nano itu kalau ngebuka folder itu kalau pakai LS nggak bisa. Jadi biasanya enggak. Jadi posisinya habis masuk ke command prompt itu saya langsung Nano langsung ke file name-nya si Python-nya, baru saya bisa buka itu. Ya gitu kan Mas? Bisa seperti itu, bisa. Atau misalnya di sini Pak, ini saya kasih dulu. Dan kalau semisal itu programnya di compile-nya itu di Mas, kalau di apa? Nano editor. Saya kemarin agak bingung compile-nya aja sih. Oh gitu. Nah, jadi ngetik hello world, compile-nya print out-nya hello world itu kalau di Nano. Oh, untuk menjalankan ini Pak ya, menjalankan script Python-nya yang sudah pakai Nano tadi. Ya. Nah,
Ini contohnya gini Pak, saya keluar dari desktop, saya di root directory di atasnya desktop. Saya tadi kan sudah membuat satu file hello.p di desktop. Misalnya saya tidak di dalam folder desktop, tidak di directory itu, kita bisa mengaksesnya lewat sini Pak. Desktop itu ada di dalam folder mana? Kalau di Linux, direktorinya seperti ini. Desktop, kemudian hello. Jadi kalau command-nya Python 3, Pak, jadi pastikan file yang dicari itu ekstensinya adalah .py. Jadi yang sebelumnya ini adalah direktorinya, dan yang terakhir ini adalah scriptnya. Jadi terserah bebas dimanapun Bapak berada posisinya sekarang. Nggak harus di desktopnya, tapi kita bisa mengakses folder dan folder seperti ini. Ini kalau di running, dia jalan scriptnya. Atau kita mau edit juga, sama prosedurnya. Lalu kita masuk ke directory itu. Nah, desktop hello.py. Nah, kalau kita ketikkan seperti ini, sama Pak, kita juga bisa melakukan editing walaupun kita tidak di dalam directory tersebut. Kita nggak lagi di desktop ini, tapi kita bisa masuk directory tersebut asalkan subdirektorinya diakses duluan di sini. Ini yang paling tadi. Untuk compile atau untuk run scriptnya itu seperti ini saja. Kalau di Windows nanti ya ini Python 3.exe gitu, atau exe-nya dihapus nggak apa-apa. Python 3, kemudian cari scriptnya ada di mana. .py-nya itu ada di mana. Harusnya dia langsung running Pak, seperti ini. Mungkin begitu Pak, atau ada yang masih gini. Ya Mas, makasih Mas, udah ada paham. Oh, sudah terjawab ya. Ya. Itu untuk yang jadi itu selingan sebenarnya Pak. Editor di Nano itu selingan. Kalau berikutnya yang kompleks gitu ya, pemrograman OOP yang kompleks, kemudian pemrograman desktop, termasuk yang image processing tadi, ya lebih nyaman pakai IDE juga, seperti Visual Studio Code dan teman-temannya. Memang lebih nyaman ke situ. Tapi kalau buat bosan sama Visual Studio Code ini, kan Nano nggak masalah. Di Nano kan paling ringan dan bisa jalan, hanya butuh terminal. Kalau IDE itu kan butuh instalasi dan lain-lainnya. Ini tergantung selera seperti ini yang Iya Mas. Nah kemarin tuh saya baru belajar tuh ini Mas. Kan kalau masuk ke ranah object detection, machine learning atau ya, betul. deep learning itu kan butuh library ya. Nah, betul, Pak. Saya kemarin baru pengen nyoba library yang TensorFlow. Itu kan kalau di itu perlu kan. Betul Pak. Nah, saya sih kepingin ke arahnya ke sana Mas. Maksudnya saya pernah sih kayak ini Mas, pernah coba-coba buat mendeteksi image wajah manusia, tapi masih dari bentuk face-nya aja, belum yang ke dari bounding box gitu loh Mas. Nah, iya. Saya pengen challenge-nya ke sana. Iya. Makanya kayak Pak ya. Ya, pakai OpenCV. Nah, kalau step-stepnya ke sana gimana Mas? Nah, kalau yang ini, berarti kita sudah clear Pak ya. Sudah clear. Oh ya. Nah. Untuk OOP 1, 2, dan 5 ya. Nanti saya bahas dulu sekalian buat pengetahuan teman-teman yang lainnya juga nanti sesuatunya saya kembali mereview ini materi hari 3, 4, dan 5. Jadi ini saya screen dulu ke browser saya. Nah,
yang dikerjakan Pak Adi adalah katakanlah ini adoption. Nah, kira-kira yang dimaksud seperti ini, Pak. Contoh, ini dia sudah bisa membedakan ini. Sudah bisa membedakan ini botol, ini laptop, ini meja, ini tas, ini kursi, gitu Pak. Iya Mas, kayak gitu. Nah, kalau dulu Pak, zaman saya kuliah itu, atau mungkin saya kurang browsing. Jadi dulu saya belum kenal TensorFlow. Gitu. Jadi deteksinya masih manual Pak. Keywordnya ya seperti ini. Jadi OpenCV itu kan punya dokumentasi. Nah ini langsung aja Python OpenCV documentation. Nah, sudah pernah main-main ke sini Pak? Nah, sudah pernah main-main ke sini Pak? Belum ya Pak, kalau yang itu belum. Nah, ini di sini ada nih Pak. Di sini kalau masuk ke OpenCV itu kan ada jadi versinya OpenCV-nya 420. Kebetulan versi OpenCV saya itu kalau nggak salah ini 420. Jadi contoh ini sudah agak advance ya, intermediate OpenCV. Saya cek versinya OpenCV contohnya. Import CV dulu. Nah, sorry, punya saya lebih tinggi 440, nggak masalah. Mungkin library-nya nggak terlalu berbeda jauh. Nah, di sini ada versinya. Mungkin ini samakan aja, versinya samakan. Kemudian di sini ada Python, Pak. Ini mau dari JS atau dari Python atau CPP. Nah, ini yang Python. Yang di Python ini contoh-contoh sederhana, termasuk yang Bapak cari. Object detection module. Nah, ini ada dua modul bawaan aslinya, Pak. Escape. Nah, ini sih dasar teorinya Pak. Jadi untuk yang face detection itu library yang umum Pak, yang orang-orang Bapak mungkin Bapak juga pakai ini. Nah ini Bapak mungkin familiar dengan ini Pak, dengan nama ini Hardcase. Nah kemarin itu nyobanya itu Mas yang Hardcase ini Pak. Nah ya ini itu udah berhasil. Hasil buka dia bisa milih Pak, nanti buka. Tapi kemarin masalahnya Mas, kalau ketika data yang di training itu beda orang, kenapa nggak mau ya? Beda orang. Nah jadi kalau data saya itu kan mengenali ada apakah ini saya apa bukan gitu kan. Nah terus ketika saya nambah seorang lagi untuk saya input database-nya itu kenapa nggak ngedeteksi orang dia, si nama dia, si ID-nya itu nggak menunjukkan dia. Nah itu ini sih Pak, perlu debugging dulu. Jadi saya juga perlu tahu itu error yang muncul apa gitu. Kemudian algoritmanya mungkin algoritma yang dipakai untuk melakukan rekognisi gitu jatuhnya Pak. Jadi kalau sudah bisa mengenali orang ini namanya A atau namanya B itu mungkin jatuhnya sudah rekognisi. Nah ini ada link, ada inference itu yang kesini. Nah ini
web yang cukup bisa dibaca, Pak. Saya biasanya ngecek ini sih, ngecek si penulis ini siapa. Oke, contohnya ini sebenarnya. Ini metodenya. Jadi kalau dia di sini jelasin sedikit tadi dasar teorinya yang ketemunya di dokumentasi OpenCV ya Pak, dari sini. Ini berangkatnya dari sini. Kemudian, nah ada juga yang dari sini ada read the docs. Kalau kemarin saya cerita soal ini website yang read the docs ini juga bisa jadi salah satu reference. Read the docs home. Langsung saja di sini section Python. Nah ini ada langsung ada tutorial. Kalau step secara detail. Nah, kemarin saya sempat ngambil dari kitab kan Mas. Ya, tapi itu kemarin bingung Mas buat nge-compile dia karena kemarin butuh kayak error karena butuh library TensorFlow dan lain-lain itu. Iya, belum diinstal berarti library-nya Pak. Nah, saya kan kebetulan kurang paham library yang di Python kan. Nah, itu Mas jadi masalahnya. Oh, gitu. Nah, ini saya cek dulu Pak. Jadi sebenarnya itu, nah ini Pak, di materi hari 5 itu ada materi ini Pak, install PIP. Nah, Bapak sudah nyoba ini? Udah Mas, kalau yang PIP udah. Jadi sama Pak, TensorFlow pun misalnya errornya kan no modul apa gitu ya. Ya. Nah, cara installnya contohnya seperti ini. Ini misalnya. Nah, ini dari TensorFlow.org. Nah, ini contohnya Pak. Kemudian di sini ada data yang stable release. Nah, ini ada contohnya Pak. Jadi ini agak lebih dalam gitu. Perlu tahu GPU yang kita pakai apa. Bapak mau processing pakai GPU atau pakai GPU. Nah, kita coba install aja sederhana seperti ini. Nah, di materi hari kelima ini itu kan memang kita disuruh install ini Pak, 3 kan hari ini. Nah, ini saya praktekkan aja. Nah, ini juga ada ini pemanasan sepeda. Nah, sepeda saya keluar dari sini. Kalau di course itu kan kita instalasi pakai PIP berarti. Python package installer, Python package installer PIP. Di contoh di course itu install Matplotlib, NumPy dan Flash. Perintahnya sederhana. Kalau kita pakai Python 3, PIP-nya ditambah 3. PIP 3 misalnya Matplotlib. Install Matplotlib. Nah, ini ternyata saya sudah punya. Nah, ini ternyata saya sudah punya. Requirement already satisfied. Nah, kita coba aja Pak yang tadi. Itu ini install. Nah, kalau belum, dia akan download. Oh, ternyata saya juga sudah punya. Nah, ini sudah ada.
satisfied semuanya. Oke. Kemudian kalau versi tertentu, kalau kita mau ngecek gitu, ngecek masuk aja ke sini Pak. Import satu. Nah ini kalau sudah terinstall library-nya, kalau library sudah terinstall, harusnya tidak ada error. Nanti munculnya seperti ini nanti. Nah, kalau belum terinstall, nanti munculnya adalah coba saya remove salah satu package item ada nah ini saya ditanyai mau remove atau enggak. Oke, saya remove dulu. Successful uninstall matplotlib. Saya masuk ke sini lagi, saya import matplotlib. Nah, masih ada. Ini belum semua kan. Masih ada. Kalau nggak ada, harusnya munculnya adalah no module found. Oh iya. Kalau kita mau cek manualnya di perintah PIP itu buat apa sih gitu? Kita bisa ke sini manual PIP. PIP perintahnya ini banyak man PIP. Satu for installing and managing my package. Nah, ini uninstall, ini betul perintahnya uninstall. Kemudian ada argumennya. Misalnya require ini install, kemudian force reinstall, not install. Cari yang force, itu semuanya dihapus. Harusnya sudah terhapus. Oke, Pak. Oh, ada permission denied. Itu pakai sudah. Kalau Linux dikit-dikit password lah. Kalau Windows kan langsung aja. Biasanya. Successful. Install juga. Macet nih saya. Nah ini saya lucu.
kalau Bapak coba berhasil nggak Pak uninstall ini di main Windows-nya Bapak? Jadi print uninstall. Sorry. Kalau Bapak coba yang PIP uninstall bisa nggak Pak di Windows-nya Bapak? Pak Ardi. Belum bisa tuh Mas. Errornya apa Pak? Soalnya ini kelihatannya errornya you must give always one requirement to install si pip help install. Berarti belum keinstall katanya. Coba saya kasih akses Pak ya. Itu berarti installnya di command prompt ya? Di command prompt Pak, betul. Di Windows pun sama. Jadi buka command prompt, PIP-nya dijalankan di situ. Dan nah ini Pak, ini berarti punya saya tadi tidak terinstall dengan sempurna. Kalau library-nya belum terinstall, itu errornya seperti ini Pak. Module not found error, no module name matplotlib. Punya Bapak muncul seperti ini juga. Ada kata-kata ini mungkin. Kalau yang matplotlib saya belum install Mas. Oh belum. Nah apapun Pak sebenarnya. Jadi apapun begitu sudah diinstal nggak ada. Begitu tidak ada. Tapi itu apakah ada requirement buat tipe komputer yang kita pakai nggak sih Pak? Kan kadang ada komputer yang support atau enggak gitu. Betul, betul sih Pak. Karena kemarin ketika nge-install yang apa sih, yang TensorFlow itu kok lewat Anaconda itu agak lama. Itu berarti kan pertanyaannya bisa support apa enggak itu loh. Iya betul Pak. Memang kadang-kadang kalau library yang sudah kompleks seperti itu, dia punya ini Pak, punya library kecil atau yaitu minimum requirement system yang perlu diinstal dulu. Kayak misalnya kalau kita mau install aplikasi di Windows itu ada yang butuh net framework dan sebagainya. Nah, sama sih Pak, saya perlu tahu errornya. Nah, di-share aja Pak nanti di grup. Kalau ada. Oke Mas, besok coba kalau saya coba terus error saya share ke grup aja. Iya, coba aja Pak nanti buat jadi bahan diskusi juga. Jadi teman-teman juga bisa saling ngasih masukan untuk error yang seperti itu, bagaimana cara mengatasinya. Nah itu tadi Bu Yulia juga bilang Anaconda berat. Kalau misal ke versi mini Conda itu apakah fasilitas yang kita dapetin juga sama Pak? Kan mini Conda untuk versi komputer yang di bawah dari Anaconda kan? Ya bisa jadi Pak. Cuma ya itu kadang support library-nya mungkin. Kemudian kalau dibilang dia bilang cuma repository management system, saya belum pernah pakai. Masih saya cek bisa jadi alternatif sih Pak. Cuman ya itu perlu kembali ke dokumentasinya lagi, mana-mana yang. Berarti masalahnya ke general process interface-nya GPU-nya si komputer ya Mas? Belum tentu Pak, jadi tergantung nanti Bapak ngolahnya karena pakai CPU. Jadi ya nggak perlu misal pakai CPU, butuh prosesnya CPU ya kita perlu install requirement yang ada di situ. Ini sih saya iya minimal installer for on ya. Iya.
Kalau dari pengalamannya Mas Gebi itu kalau pakai Raspberry Pi itu juga memenuhi nggak sih Mas? Ini Pak, berat Pak. Kayak Raspberry 4 itu yang kan sekarang ada yang terbaru tuh, yang Raspberry 4 ya. Betul Pak, RAM-nya 4 GB. Cuman kan itu juga tetap masih berat. Iya Pak, processingnya kalau misalnya kamera yang dipakai ini high definition, apalagi Full HD yang resolusinya gede Pak. Nah itu pun kalau pengalaman saya dan teman-teman untuk processing yang berat, saya pakainya PC Pak. PC GPU-nya eksternal Pak, jadi dedicated sendiri itu GPU-nya. PC tapi GPU-nya eksternal. Betul. Oh iya. Beli lagi sendiri GPU. Rakitan ya berarti kan. Kita atau pakai yang IPC Pak, industrial PC kalau mau spek yang tinggi. Berarti sejauh ini belum ada hardware yang support untuk AI Mas? Oh ada Pak, banyak. Cuman ya itu spek minimumnya yang perlu dipenuhi. Sama gini responnya Pak. Jadi sama kayak Bapak punya laptop buat office sama laptop gaming Pak. Game-game yang berat-berat itu kan sebenarnya juga butuh GPU, butuh processing yang besar. Kalau CPU aja rasanya kok nggak kuat, dia butuh GPU yang besar. Nah, sama kalau kita bandingin ke Raspberry tadi, Pak. Mungkin game yang sama itu di laptop yang office bisa dijalankan, tapi frame rate-nya kurang, bisa patah-patah. Kemudian responnya, kalau anak-anak sekarang bilangnya kan lag. Terus kalau dilihat processingnya itu high traffic Pak, prosesornya tinggi, terus lama-lama ya panas, hardware dan segala macamnya. Kalau saya lihat kan Mas Gebi itu kan kelihatannya kerja di Infinity ya Mas, yang kemarin bikin robot Infinity itu kan Mas. Betul Pak. Nah itu kalau AI-nya dia pakai apa Mas? Karena kan AI dia juga berat tuh kan. Betul, standarnya. Ini saya ngambil yang ini Pak, ngambil yang standarnya sudah diaplikasikan. Jadi minimal ya tadi CPU komputer dan PC begitu dengan GPU yang dedicated. Yang memang GPU-nya berdiri sendiri, misalnya Nvidia GeForce GTX 2000 berapa atau GTX 1000 berapa untuk processing object detection dengan frame rate sekian, dengan resolusi kamera sekian, dan itu pun kita ya perlu trial and error sih Pak, gitu. Walaupun sudah memenuhi requirement-nya, mungkin waktu coding gitu algoritmanya kurang pas, ya, jadinya kok berat, itu juga bisa terjadi. Kalau semisal pakai Google Colab itu kayak yang Bu Yulia itu kan barusan ngomong Google Colab juga bisa untuk beli server gitu ya. Google Colab ya, collaboration tools-nya bisa dipakai. Cuman ya balik lagi, kalau dikerjakan tidak langsung gitu. Nah, kalau itu kan online yang sifatnya, yang processing di tempat lain. Iya. Lagi koneksi juga perlu di apa itu pertimbangkan. Servernya bagus, koneksinya kurang mumpuni ya jadi percuma. Soalnya saya pernah baca Mas, ada sistem deteksi tapi yang diolah ke cloud pakai server Heroku. Jadi dia, nah itu bisa ya Mas? Bisa. Dan kita perlu codingnya tuh gimana Mas kalau misal kayak server kayak gitu? Kan karena misal kita nge-capture image terus kita kirim ke server nih, terus kan di server nanti langsung feedback ke kita lagi hasilnya seperti apa. Itu kan tadi kan semua diolah di cloud kan? Iya. Dua sebenarnya. Kalau seperti itu tuh codingnya tadinya gimana? Kalau yang di
hardware-nya kan yang untuk capture kan, misalkan bapak hardware-nya pakai Raspi gitu atau pakai PC atau apapun itu. Nah, kita sebutnya biasanya jadi Edge-nya ini ya butuh capture dulu kan, ya coding langsung di situ di Edge-nya dulu, capture gambarnya, kameranya gitu ya. Baru nanti kita cek. Kalau dulu yang juga pernah saya coba itu punyanya Azure Microsoft. Nah, itu gambar yang sudah di capture di Edge-nya. Kalau Azure itu kitnya, ini saya share sedikit waktu dulu saya pernah coba itu Azure Image Vision. Nah, ini dia. Kalau yang Vision ini dia udah jadi Pak. Ya, dia bilangnya an AI service that analyze content in image gitu. Ya, si Azure ini contohnya Pak. Ada free trialnya, ada uji cobanya. Contoh kita upload image ini. Nah, ini si Azure sudah bisa proses nih Pak. Misalnya ini objeknya apa sih? Rectangle yang ukurannya sekian ini. Oh, ternyata ini orang. Confidence levelnya 0,764, sekitar 76%. 76% ini orang, ini person, ini subway. Jadi ada 3 rectangle di sini. Nah, ini yang olah si Azure-nya kan. Cuma untuk capture di edge device-nya, misalnya kita pakai Raspberry Pi. Nah, kita perlu coding Python di situ. Misalnya kalau kita pakai Python ya. Nah, jadi sinkronisasi dengan server ini. Jadi yang processing di Azure-nya, kitnya itu kayak gini. Dulu yang waktu pernah saya coba itu ini kayaknya, seingat saya. Iya, ini. Itu pakai Raspi 3. Raspi 3 ada kameranya, sedikit OLED. Nah, kita tetap perlu coding sedikit di sini. Cuma setelah datanya sudah bisa terkirim, komunikasi real time dengan server, ya sudah, yang nanti yang processing si Azure ini. Berarti hardware-nya pakai itu tadi, terus pengolahnya pakai si Azure-nya itu berarti. Betul, kita perlu langganan dulu ke sini. Nah, nanti kita kayak ngatur server begitu, misalnya edge-nya apa, hardware-nya pakai device-nya apa, terus keperluannya apa. Nah, ini di sini juga ada kalkulatornya Pak, si Azure. Pricing itu pricing, ini ada pricing. Nah, ini nanti biaya yang di-charge-kan ke Bapak. Untuk fitur-fiturnya dia. Barang macamnya. Ini ada kalkulatornya juga sebelum berlangganan. Jadi kita nggak perlu build server sendiri, kita pakai service. Nah, ya, pertimbangannya kembali ke sistemnya, mau seperti apa. Dulu yang pernah saya coba sih ini. Starter kit ini, Azure IoT Edge. Berarti kita berlangganan program ya Pak? Service. Oh, service ya? Iya, betul. Programnya ya nanti algoritmanya terserah Bapak. Oh iya. Dia sudah ngasih ini Pak, dia sudah ngasih misalnya ini ada AI machine learning. Ini ada bot service, ada ML-nya. Langganan ini, jadi kalau Bapak sudah berlangganan, subscribe fitur ini, baru nanti service-nya muncul semua, bisa ngapain. Ya kita nggak buat sendiri sih intinya. Berarti hardware kita cuman fungsinya untuk connectivity aja ya. Capture data, koneksi ke sana, kirim data. Berarti ke IoT-nya seperti itu aja ya. Betul. Ini topologi yang sederhana sih ya seperti ini. Nah, ini di sini cloud-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi Pak, IoT Edge device. Ini ada sensor, ini ada secara software ya, ini runtime-nya. Kemudian dia kirim ke sini, sampai di sini di deploy kembali lagi ke sini
ke device. Ini topologinya secara umum. Itu apakah perlu apps Pak atau Android apps gitu? Seingat saya kalau yang ini masih di sini Pak, masih di desktop web gini. Oh, masih di desktopnya ya berarti. Karena fiturnya banyak ya. Kalau buka browser di Android ya bisa-bisa aja juga sama aja. Tapi ini jalannya web apps Azure. Nah, jadi ya itu sebagian kecil nih, sebagian kecil untuk kita melakukan computer vision sebelum ke ML, DL dan seterusnya. Ini nanti boleh main-main ke sini Pak. Kalau senggang ini ada contoh-contohnya di ya ini algoritmanya dia sudah ada. Ini yakin persen 95% orang kok bisa dia menentukan orang itu kita bidang mundur. Iya Mas, makasih Mas. Udah agak kebuka sih. Iya. Amazon juga punya Pak, Amazon sendiri. Amazon itu ini Pak. Cuma ya sebelum kita mencoba yang berbayar, kita coba yang free dulu. Iya Mas, makanya saya menarik kan dari GitHub yang di-share beberapa orang itu kan ketika kita bisa nyoba dan berhasil itu kan rasanya lebih beda Mas. Iya betul. apalagi kalau kita merubah codingnya mereka itu ya, beda juga. Produk yang baru. Kalau saya hasilnya biasanya gini aja Pak. Tambahin aja Pak, tambahin GitHub ini. Nah ini keluar semua. Atau sudah masuk di sini, tarik aja Pak. Nah itu berarti kita tinggal compile aja ya ke PyCharm atau VS Code-nya. Betul, tinggal Bapak coba sendiri. 104 code, result, dan software model dan sebagainya. Ini punya orang ini misalnya. Nah ini. Nanti tinggal clone aja, download GitHub-nya, kita coba. Makanya kalau yang tensor ini mau sudah agak kompleks Pak ya. Nggak bisa cuma misal satu gitu. Kayak ini, ada butuh ini, dan sebagainya, ada model, segala macam. Nah, ikutin aja Pak satu-satu. Source-nya ya dia kasih. Ini source-nya dulu. Nah ini, punya dia seperti ini. Ya, rajin membaca, rajin mencoba juga. Nah ini detail malah ini. Nah ini ada algoritmanya RCML dan sebagainya. Terkadang tuh ini Mas, yang terjadi tuh kalau lihat code sebanyak itu tuh udah pusing duluan Pak. Nah pusingnya di situ Mas. Iya. Kan karena kita nggak mencoba membuat dari awal kan, karena kita menerapkan dari apa yang mereka kerjakan. Terkadang menerapkan tuh lebih susah Mas, karena kita harus mempelajari mereka ya. Iya. Atau ya ini masuk ke haji. Nah ini yang tadi Pak. Untuk hajinya ini ada for beginner, ada beginner bootstrap. Nah ini model-modelnya buat ekspor ini kita coba aja. For beginner kita pakai ini. Nah ini ada contohnya Pak. Nah ini Bapak bisa ikuti Pak sampai satu. Pakai Keras modelnya. Mungkin seperti itu. Ini ada Pak Frans. Gimana Pak Frans? Saya baru lihat ini partisipannya.
Untuk bapak-bapak yang lain, apa ada pertanyaan soal ini materi dan tugas di course-nya, Pak? Sebenarnya Pak Adi sudah selesai semua ini sebenarnya. Yang materi. Wah, ini pas. Saya masih punya 5 menit, Pak. Nah, ini ada masukan dari Pak James, Google, Alkit. Oh, ini saya baru baca chatnya ya. Kayak ngeliat. Ini Pak Frans. Frans, apa ada pertanyaan, Pak? Nggak ada, Pak. Oh, lancar, Pak ya? Nggak juga sih, Pak. Masih bingung-bingung juga banyak. Nanti saya tanya di grup. Oh iya, boleh di grup juga nggak apa-apa, Pak. Ya, Pak. Siap. Yang belum selesai, ada error-error, nanti kita bisa bantu sama-sama. Siap, Pak. Berarti ini Pak. minggu depan ini ya, Pak? Mulai masuk ke apa, Pak? Minggu depan ini itu dimaksudnya cek dulu. Jadi sudah mulai bikin minggu depan ini kita masuk ke percabangan, looping gitu Pak ya, if else gitu. Kemudian ada tipe data, lebih dalam soal tipe data. Kemudian operator logika, aritmatik di Python. Kemudian ya itu minggu kedua soal itu Pak, lebih ke sintaks, penggunaan operator, tipe data dan logika. Itu yang minggu kedua. Nanti minggu ketiga itu ada yang sudah mereka proses ya, kayak tadi menggunakan library yang sudah Bapak install, Matplotlib, NumPy, kemudian Flash nanti yang terakhir. Kemudian ya itu minggu 1, 2, 3 minggu 4-nya nanti kita coba ke final project gitu. Nah, nanti yang minggu kedua mungkin ya kita bisa sharing source code Pak untuk latihan debuggingnya. Nanti dari source code yang ada atau source code yang Ya, Mas. Siap. di luar materi, saya ambilkan contoh-contohnya untuk sebagai tips and trick aja. Gitu. Ya, sudah sepertinya. Ini pas kita di jam 9:30 nih. Semoga grupnya semakin ramai kok. Semoga tidak ada kesulitan mengikuti kelasnya. Nah, sedikit ini tapi private, nggak apa-apa. Jadi mungkin saya sampai di sini ya Bapak. Terima kasih buat waktunya untuk live session di minggu pertama. Nanti kita akan ketemu lagi di live session berikutnya sambil hari Senin minggu kedua mungkin kita akan review nilai dan materi secara singkat dari minggu pertama. Tapi sebentar aja. Terus baru minggu depan nanti kita jadwalkan lagi untuk Zoom meetingnya, membahas Q&A dan permasalahan yang Bapak Ibu temui. Oh iya, Mas. Mas Gaby itu yang kuis Iya, Pak. hari 2 itu enggak
grade berarti itu enggak kirim ya? Enggak kecentang. Kuis hari kedua. Di tempat Pak Ardi. Iya. Mungkin belum selesai diperiksa, Pak. Iya, memang belum selesai diperiksa itu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, saya kira emang enggak itu. Nanti kalau ada nilainya tercentang. Soalnya saya tuh ngerjainnya mepet-mepet. Oh, Sama deadline. Mungkin sudah submit gitu. Iya. Iya. Makasih. Ya Pak, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Malam, makasih. Selamat malam.